Bismillah. Kita akan bahas, insya Allah kita akan bahas mengenai diskusi 3 ya pada kesempatan kali ini. Saya lihat ada banyak mahasiswa yang masih kebingungan untuk menentukan simbol proposisional mana yang harus dituliskan pada garis penghubungnya. Juga eh, kebanyakan tidak dituliskan cara evaluasinya, padahal untuk menentukan suatu pohon semantik itu sebenarnya diperlukan penulisan evaluasinya juga. Bentar ya. Nah, ini untuk kalimatnya. Di sini kita harus menentukan sifat kalimat dari pohon semantiknya ya. Di sini ini kalimat F-nya. Kita yang pertama kali kita lakukan adalah membuat pohon semantik. Nah, pohon semantiknya sendiri itu kita buat dulu node 1 dan node 2. 1, 2, lalu kita pilih salah satu simbol proposisional yang kira-kira memudahkan kita untuk menentukan nilai kebenaran kalimatnya. Nah, kalau saya biasanya melihat simbol proposisional mana yang munculnya itu paling banyak. Nah, di sini kan ada ki ya. Ada 2 buah, sedangkan P dan R itu 1 buah. Maka di sini saya tuliskan ki. Ki-nya kita berikan nilai true terlebih dahulu. Nah, lalu di node 2 ini kita lakukan evaluasi. Node 2. Nah, kita tuliskan dulu not ki and P if and only if R or ki. Nah, di sini key-nya kita berikan nilai true, di bawahnya, di bawah key-nya kita tuliskan true, lalu not-nya akan bernilai false. Nah, di sini akan bernilai true, tapi kita belum tahu nilai ini P dan R-nya. Tapi karena yang digunakan adalah aturan N, maka karena salah satunya sudah bernilai false, maka di N-nya ini adalah nilainya false. Jadi di sini nilainya langsung false, begitu ya. Nah, karena nilainya sudah diketahui, maka kita buat node baru. Dari sini node 3 yang memberikan nilai key-nya itu false. Nah, lalu evaluasi lagi. Evaluasi, saya hapus yang ini aja ya. Nah, evaluasinya apa? Evaluasinya itu di sini key-nya nilainya false, berarti not-nya jadi true. Di sini key-nya nilainya tadi false. Nah, ini jadi or-nya kita tidak tahu karena kalau false itu kan ada 3 kemungkinan ya. Kalau ini true, true, false, false, ini true, false, true, false, maka or-nya itu bisa true ke true, true, true ke false, true, false ke true, true, false ke false, false. Nah, jadi ada 2 kemungkinan kalau ada false-nya itu bisa jadi true, bisa jadi false. Nah, makanya di sini saya beri tanda tanya. Nah, di sini karena nilai N-nya juga apa? True. Di N juga, ini di N ya. Ini or, ini N. Di N juga kalau misalnya ada yang true, di sini bisa hasilnya bisa true, bisa false. Tergantung dari pasangannya itu nilainya apa. Ini maaf false. Jadi kita harus membuat node yang baru. Node barunya apa? Node barunya saya pilih, boleh pilih P atau R. Saya misalkan di sini pilihnya R. R-nya itu kita berikan true. Nah, di sini berarti ada tambahan nilai yang ini R-nya ya. R-nya berarti true.
berarti OR-nya jadi true ya. Nah, ini if and only if-nya kita belum bisa mengetahui. N-nya juga tadi belum bisa ya. Nah, karena P-nya masih belum kita ketahui, maka if and only if-nya belum kita ketahui. Ini maaf, node 4 ya. Nah, dari sini kita evaluasi lagi node 4 ya. Ini tadi node 4. Kita evaluasi ternyata masih belum dapat. Nah, sekarang lanjut membuat cabang baru karena nilainya belum diketahui. Kita buat tambahkan lagi P-nya true. Nah, kalau P-nya true, tadi berarti evaluasi node 5. 45. 1, 3, 4, 5 ya. Berarti P-nya itu nilainya true. Berarti R-nya tadi true, Q-nya false. Nah, true dan true, if and only if-nya jadi true. Lalu, karena ini true, if and only if-nya true, maka N-nya juga jadi true di sini. Begitu ya. Nah, lanjut kita buat node berikutnya, node 6, kebalikan dari P true, jadi P false. Ini ketutup 4 ini ya. Nah, di P false, saya hapus lagi ya. Ini, saya hapus semua dulu biar tidak bingung. Nah, di P node 1, 3, 4, 6. Q-nya tadi nilainya apa? False. R-nya tadi nilainya apa? R-nya nilainya true. Nah, P-nya, Q-nya tadi false, P-nya sekarang false. Jadi 1, 3, 4, 6. Not-nya jadi apa? Not-nya jadi true karena kebalikan Q. Lalu R or Q-nya jadi true. Lalu if and only if-nya jadi false. If and only if true jadinya false. Karena berbeda nilainya. Lalu di N-nya, ini ya, ini N, N-nya jadi apa? Jadi false. Berarti di node 6 ini nilainya false. Begitu. Jadi kita lakukan evaluasinya satu persatu. Ini saya hapus lagi ya. Lanjut ke node berikutnya. Baiklah. Nah, lanjut. Sekarang evaluasi node 1, 3. Ini buat cabang baru. Cabangnya setelah 6, 7 berarti R-nya dikasih false, R false. 1, 3, 7. Nah, sekarang tadi dihapus. Not key and P if and only if R or key. Begitu ya. Nah, key-nya nilainya apa? Nilainya false. Lalu R-nya nilainya, key-nya false, R-nya nilainya false. Berarti OR-nya jadi apa di sini? False dan false jadi false. Lalu di sini not-nya jadi apa? Jadi true. Lalu N-nya di sini apa? Belum tahu. P-nya juga masih belum tahu. If and only if-nya masih belum tahu. Nah, jadi di sini kita belum bisa menentukan nilai kebenarannya. Setelah itu lanjut, karena belum bisa menentukan nilai kebenarannya, buat node baru, node 8, kasih simbol proporsional lain, P true. Selain yang ini ya, selain yang 1, 3, dan 3, 7. Jadi P-nya diberi true. Kalau P-nya true, ini 1, 3, 7, 8 ya. Kalau P-nya true, berarti if and only if-nya jadi apa nih? False ya, karena beda nilainya. Lalu false dan true, N-nya jadi apa? N-nya jadi false. Berarti di sini tuliskan false, begitu. Lanjut.
Ini saya hapus lagi karena sudah tahu nilainya. Kita lanjut satu lagi. Sekarang kita buat node baru yang kebalikan dari P true. Jadi P false. Ini node 9 ya. Lalu kita cek di sini, ininya false. Lalu if and only if-nya jadi false dan false karena sama jadi true. Lalu di sini true dan true. N-nya berarti kita dihubungkan oleh N ya. N-nya berarti jadi true. Di sini tuliskan true. Nah, pohon semantiknya jadi ini. Jadi akan ada beberapa cabang. Kemarin saya lihat banyak yang salah penulisannya itu di sini. Di terakhir kalau tidak salah. Ininya ada yang belum dituliskan. Lalu ada juga yang penulisan simbol proporsionalnya belum tepat. Jadi di sini dituliskannya ki lagi. Padahal ini kan harusnya berbeda dengan yang cabang sebelumnya. Nah, ini ya pohon semantiknya. Jadi di, sebaiknya dituliskan satu persatu cara evaluasinya agar memudahkan kalian untuk membuat pohon semantik begitu. Nah, kita sekarang lihat dari node-node yang sudah ada, kita lihat sifatnya apa sih kira-kira. Nah, di sini kita lihat ternyata ada muncul node yang bernilai true, tapi tidak semuanya. Berarti sifat yang mungkin adalah sifat satisfiable. Kenapa? Karena satisfiable itu asal ada true. Ada node yang true. Node true. Nah, bedanya apa sama valid? Kalau valid itu semua nodenya true. Nah, karena di sini tidak semua nodenya true, tapi hanya ada node yang true saja, maka sifat yang mungkin adalah sifat satisfiable. Begitu ya. Semoga bisa dipahami pembahasannya. Kalau misalnya masih ada yang membingungkan, silahkan bertanya di forum diskusi atau message atau melalui email. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.